Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di kesempatan pada malam hari ini, insyaallah kita akan mencoba berbagi bersama ya terkait keutamaan ASI dan menyusui dalam Islam dan medis. Next. Oke. Nah, sebelum kita spesifik membahas tentang ASI, ada baiknya kita mulai dulu dari hal-hal yang sangat amat fundamental dalam hidup kita ya. Bahwa Allah telah menerangkan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ini kan menjadi landasan banget ya kenapa Allah kemudian menciptakan kita di bumi ini gitu. Kemudian Allah hadirkan kita gitu sehingga pokok dari hidup kita kan berputar pada ibadah gitu, yaitu ketaatan kepada Allah gitu, ketaatan kepada Allah. Sehingga jika kita fokus hidup kita adalah untuk taat kepada Allah, maka segala aktivitas kita pastinya adalah seputar taat kepada Allah gitu, menaati perintah Allah gitu. Kita ikut webinar ini gitu ya dalam rangka taat kepada Allah, kita belajar dalam rangka taat kepada Allah, kita menikah, kita melahirkan, dan kita menyusui juga dalam rangka taat kepada Allah. Next. Next, maaf. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan kecintaan disertai ketundukan itulah ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Next. Jadi tentang konsep taat itu ya. Nah, jadi Allah menciptakan kita sedemikian sempurnanya ya teman-teman yang mungkin di sini ada yang juga dari medis, dokter Puspita, teman-teman semua. Sesungguhnya di medis itu hanyalah secuil dari ilmu Allah yang luar biasa. Dan jika seandainya ditambahkan, seandainya pohon menjadi bolpen ya, menjadi pena dan lautan menjadi tinta, maka tidak akan habis gitu ilmu Allah dituliskan, walaupun ditambahkan pohon dan lautan sebanyak itu lagi gitu, nggak akan habis. Jadi ilmu kedokteran yang sudah kita gali saat ini, yang susah payah dipelajari oleh teman-teman di kedokteran ya, itu sejatinya hanyalah tetesan dari lautan ilmu Allah gitu. Tapi dengan kesempurnaan fisik yang telah Allah berikan, itu Allah titahkan kepada kita untuk ketaatan. Jadi segala kesempurnaan tubuh kita itu sejatinya bukan untuk hal-hal yang receh gitu. Tapi ada misi-misi peradaban yang Allah titipkan di kesempurnaan penciptaan kita. Next. Next. Maaf. Ya, jadi di surat At-Tin ayat 4 bahwa Allah berfirman di situ bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sehingga Allah menciptakan fisik kita, termasuk pada wanita, itu dikaruniai oleh Allah payudara gitu, sudah adalah bentuk yang sebaik-baiknya dan untuk menjalankan fungsinya. Nah, apalagi fungsi payudara yang diciptakan Allah ya, kalau bukan untuk menyusui. Jadi, memang Masya Allah, Allah sudah mengkaruniakan kepada kita para wanita sebuah amanah luar biasa yang bisa jadi menyusui ini adalah salah satu aktivitas paling primitif yang dilakukan manusia dari sejak dahulu kala, dari semenjak bahkan kalau di Quran itu kan nanti kita akan menjumpai banyak beberapa ayat terkait menyusui. Salah satunya adalah tentang Nabi Musa. Jadi sejak Nabi Musa yang dia tidak mau menyusu kepada wanita lain selain ibunya, yang melainkan adalah ibunya ketika akhirnya dihanyutkan di Sungai Nil, itu sudah artinya menyusui itu sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, dari zaman para nabi. Jadi sejatinya akhwati fillah dan bapak sekalian misalnya dan bapak-bapak ya, menyusui itu adalah aktivitas yang bahkan dilakukan oleh para istri-istri nabi, para sahabat-sahabat, para orang-orang mulia zaman dahulu gitu. Dan dia memegang peranan yang luar biasa gitu dalam terciptanya generasi-generasi yang solih-solihat. Next. Nah, ini salah satu ayat eksplisit yang menunjukkan kewajiban menyusui gitu. Para ibu, Al-Baqarah 233,
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Nah, di ayat ini eksplisit ya, Allah memerintahkan kita untuk memenuhi hak anak berupa ASI gitu. Jadi para ulama bersepakat bahwa ASI adalah hak anak. Nah, namun mereka berselisih pendapat terkait siapa yang kemudian wajib memberikan ASI tersebut. Namun di ayat ini itu next. Oke, next lagi, maaf. Oke, next lagi. Ya, jadi anak adalah amanah berdua, memastikan pemenuhan ASI adalah kewajiban berdua. Jadi memang para ulama ada perbedaan pendapat. Misalnya kalau kita Imam Syafi'i aja ya, kalau kita di Indonesia. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa ASI itu adalah kewajiban bapak. Gitu, kewajiban bapak untuk memastikan bahwa nafkah ASI itu terpenuhi untuk anak gitu. Sehingga apa yang Bapak lakukan agar ASI itu bisa terpenuhi ke anak, yaitu untuk memastikan bahwa ibunya dalam kondisi sehat, fisik, mental, rohani semuanya gitu. Jadi gizi ibu tercukupi, mental ibu juga sehat, happy gitu ya. Karena kan ASI nanti kalau misalnya teman-teman belajar lebih dalam lagi terkait mekanisme keluarnya ASI, dia kan butuh hormon gembira ya, hormon oksitosin, hormon kasih sayang, hormon cinta. Nah itu memastikan bahwa tangki cintanya ibu juga terpenuhi gitu ya, agar rezeki ASI yang Allah ingin berikan kepada bayi itu tersampaikan gitu melalui perantara wasilah ayahnya, itu kalau Imam Syafi'i. Sehingga misalnya ada seorang ibu yang kemudian mengalami kesulitan menyusui, sejatinya bukan hanya ibunya, tapi idealnya bapaknya juga ikut memastikan bahwa mereka berdua bersama-sama memastikan bahwa nafkah ASI ini terpenuhi gitu. Nah, kalau kita melihat sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati bahwa Rasulullah pun juga menyusu kepada, dan beliau kalau zaman Rasulullah dulu itu mempunyai ibu susu, itu Halimatus Sa'diyah ya. Nah, sehingga di ayat itu juga eksplisit bahwa jika tidak ada dosa bagimu jika ingin mencarikan ibu susu dan berikanlah upah kepada ibu susu. Artinya memang di sini peran bapak itu walaupun waktu itu ketika beliau itu udah yatim ya Rasulullah, tapi artinya yang punya andil yang cukup besar untuk nafkah gitu ya adalah bapak. Memang itu seperti itu demikian, tapi akhirnya ibu pun ibu, kemuliaan ibu yang telah dikaruniai Allah payudara itu telah dititipkan Allah gitu sebagai media tersampaikannya rezeki yang ingin Allah berikan kepada anak gitu. Oke, next. Nah, dan juga memang kalau tadi kita pernah sempat kita singgung di awal ya, bahwa menikah itu adalah hidup kita adalah untuk taat, salah satunya adalah menikah, bahwa kita menikah untuk taat, bukan semata untuk bahagia, bukan semata untuk karena orang lain menikah gitu, bukan ya, karena kita menikah adalah untuk taat. Sehingga ketika kita mungkin di jalan ini ya, di jalan berkeluarga, di jalan membina keluarga itu mengalami banyak rintangan, halangan, cobaan, ujian, yakinlah bahwa lelah-lelah kita dalam mencari nafkah, dalam menyusui anak, dalam melahirkan, mengurus keluarga itu adalah salah satu lelah yang dicintai Allah dan Rasulullah. Jadi tidak perlu kecewa atau mengeluh, bisa jadi lelah itulah yang membuat Allah ridho dan mencintai kita. Nah, di sini saya juga pengen mengingatkan diri saya sendiri juga ya, terutama itu bahwa kalau kita kan pengen surga, kita pengen ridho Allah gitu ya, dan di jalan ini, di jalan ridho Allah ini, di jalan meraih surga ini, dulu para nabi, salafus soleh itu bahkan mengorbankan dirinya, mengorbankan darah, nyawa, air mata gitu ya di jalan Allah. Maka kita nggak akan mungkin gitu ya mengharapkan surga itu datang dengan remeh-temeh kepada kita tanpa adanya cobaan, halangan, rintangan, atau apapun. Sehingga
halangan rintangan yang ada di depan mata kita inilah yang akan menjadi jalan surga kita nanti gitu. Jadi dinikmati, mencari nafkah mungkin susah, mencari ini itu susah, itulah pahalanya di situ gitu, pahala jihadnya di situ, di jalan inilah gitu. Kerja kita sekarang gitu. Jadi kerja kita di menafkahi keluarga, melahirkan, menyusui itu sejatinya adalah kerja-kerja peradaban yang sebenarnya sangat luar biasa. Walaupun tidak disorot spotlight atau bukan konsumsi publik ya, tapi Masya Allah ini adalah lelah-lelah yang dicintai Allah. Next. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri, ini kita ke hadis arba'in nomor 1 ya, tentang inna amali niat, bahwa sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, uh, kita mungkin para ibu gitu ya, kan kita habis melahirkan, kita kemudian menyusui gitu, seperti kayak udah otomatis gitu. Nah, ketika kita menyusui, apa yang tergambar dalam benak kita gitu? Apakah niat kita menyusui hanya agar anak kenyang, atau agar anak diam gitu, nggak rewel, atau biar anak tidur gitu ya? Itu semua masih tataran dunia gitu, maka kita akan mendapatkan insya Allah gitu. Kita menyusui biar anak rewel, insya Allah nggak rewel gitu, karena Allah sudah berjanji bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan gitu. Kita niat menyusui untuk mengenyangkan anak, insya Allah akan Allah berikan gitu, anak akan kenyang gitu, anak akan kenyang. Tapi lagi-lagi bahwa ternyata di balik menyusui itu ada hikmah yang luar biasa. Boleh next selanjutnya. Nah, bahwa selanjutnya lagi, maaf Mbak, selanjutnya lagi. Nah, jadi Syekh Wahba al-Zuhaili itu menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa intinya menyusui itu adalah menurunkan watak dari diri ketika bayi ASI jadi ketika menyusui tidak hanya itu nutrisi yang tertransfer, tapi juga tabiat baik dan akhlak mulia yang akan menurun dari ibu kandungnya. Jadi watak-watak ibu gitu itu akan menurun ke anaknya, salah satunya melalui proses menyusui. Jadi bukan hanya ASI ya, bukan hanya ASI. Nah, jadi ketika kita mengetahui ini, bisa balik ke slide sebelumnya. Nah itu, jadi ketika kita mengetahui bahwa ternyata menyusui itu landasan pengasuhan yang sangat fundamental untuk membentuk pribadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, maka kita akan memaknai bahwa menyusui itu adalah perjalanan untuk menaikkan iman. Breastfeeding is a journey to elevate iman, untuk menaikkan iman kita, karena dia adalah kita menaati perintah Allah ya, dan iman itu naik dengan melakukan ketaatan. Jadi sejatinya kita menyusui itu adalah sedang dalam perjalanan untuk menaikkan iman kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di saat yang bersamaan kita sedang membentuk generasi, kita sedang membentuk kader tauhid gitu, ketika sedang menyusui. Masya Allah. Jadi jangan lupa, ini juga saya menasihati diri saya sendiri ya, jangan lupa sebelum menyusui itu dimaknai, diniatkan. Jadi diniatkan jangan sampai hanya level dunia aja, karena nanti sayang gitu, nggak bisa diklaim ketika nanti di kehidupannya abadi ya, di akhirat gitu, nanti nggak bisa diklaim 2 tahun menyusunya itu nggak bisa diklaim. Jadi diniatkan setiap kali mau menyusui, diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat, diniatkan untuk menjadi penambah keimanan, penguat keimanan gitu ya, pemberat timbangan amal solih gitu, itu diniatkan. Dan jangan lupa anak diajarkan bismillah gitu. Next 2 slide. Nah ini, jadi Syekh Muhammad Suwais itu menulis dalam bukunya Mendidik Anak Bersama Nabi bahwa pendidikan adab merupakan hak anak atas orang tuanya sebagaimana mereka berhak diberi makan dan minum oleh orang tuanya. Nah, jadi selain makan minum ya, kebutuhan fisik, ternyata anak itu segitu butuhnya juga tentang pendidikan adab. Nah, salah satu yang mungkin kita kadang abaikan gitu ya, ini nasihat saya diri sendiri ya, yang salah satu yang kadang kita abaikan ketika menyusui itu kan juga ada adabnya gitu. Bagaimana adab menyusui gitu.
sebagaimana layaknya ini ya, belum sebelumnya lagi. Nah, jadi karena kita tahu bahwa ini adalah menyusui itu ternyata adalah hal yang sangat mulia, bahkan dilakukan oleh para istri Nabi, oleh wanita-wanita mulia di sisi Allah gitu. Kita sedang mengerjakan kerja-kerja wanita-wanita mulia gitu yang menyusui kerja-kerja yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran gitu ya. Maka kita akan memaknai itu sebagai ibadah gitu. Dan bagi anak menyusui adalah hal yang paling intim yang bisa ia lakukan dengan ibunya gitu, sehingga rasanya kayak bertepuk sebelah tangan gitu ya kalau misalnya anak tuh udah nempel ke kita, udah kasih perhatian full ke kita, tapi kitanya malah abai gitu, kitanya malah abai, malah yang lain gitu. Jadi selain bismillah gitu ya, sebelum kita menyusui itu selalu bismillah. Bahkan kalau para ibunya para ulama itu malah mereka tuh memastikan diri mereka suci ketika mau menyusui gitu. Masya Allah gitu. Dan lahirlah para ulama kita ketika zaman dulu itu, zaman kegemilangan Islam itu, para ibu-ibu, para ulama itu mereka adab menyusuinya tuh bahkan berwudu, berdoa, dan kemudian memaknai bahwa ini adalah kesempatan untuk mentransfer perjuangan akhirat dan watak. Jadi tidak hanya nutrisi ya, yang nanti kita akan bahas bahas medis ya, nutrisinya itu udah luar biasa, udah nggak bisa disangsiin lagi, karena ini Allah sendiri yang menyajikan, yang memberikan, yang meramu komposisinya ini Allah sendiri ya. Jadi dia mentransfer nutrisi, mentransfer watak, dan juga mentransfer perjuangan akhirat ketika sedang menyusui itu. Gitu. Jadi dia akan memaknai gitu. Bismillah gitu ya. Jangan lupa bahwa Bismillah itu ternyata nggak bisa diremehkan. Gitu, bahwa segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus rahmatnya gitu ya kalau di hadis. Bahkan tadi saya sempat ngaji juga bahwa susunan kata Bismillah di mana ba dengan isminya itu alifnya dihilangkan oleh Allah, tapi ketika di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu alifnya disertakan oleh Allah di ayat tersebut, sementara di basmalah yang kita selalu sebut ketika mau memulai aktivitas itu dihilangkan oleh Allah. Salah satu hikmahnya adalah karena begitu kita menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allah ingin segera hadir untuk menjumpai hambanya, untuk menghadirkan rahmatnya. Jadi ingin menghilangkan alif gitu, karena ingin segera menjemput, segera hadir dalam basmalah hambanya yang mengucapkannya gitu. Jadi Masya Allah, basmalah itu nggak bisa diremehkan ya. Jadi sebelum menyusui, basmalah dulu, fokus ke anak gitu ya, transfer perjuangan akhirat, transfer segala doa-doa, itu walaupun anak nggak ngerti ya, Masya Allah itu yakinlah gitu, yakinlah suatu saat, yakinlah mereka itu meresap. Mereka itu makhluk hidup, mereka dikaruniai indera yang sempurna oleh Allah, mereka diberikan kesempurnaan fisik oleh Allah. Yakinlah mereka tuh pasti meresap gitu. Jadi 2 tahun itu tuh benar-benar masa-masa yang sangat penting banget gitu ya. Ketika teman-teman ibu-ibu menyusui gitu, itu benar-benar dimaknai bahwa ini sedang mentransfer perjuangan akhirat. Jadi segala doa yang kita panjatkan di munajat kita kepada Allah untuk anak kita itu dikasih tahu ke anak ketika itu. Yakinlah mereka itu pasti akan tertransfer gitu. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang ada kesempatan yang kita punya saat ini depan mata itu benar-benar digunakan gitu untuk membentuk mereka menjadi kader-kader tauhid gitu yang kelak nanti akan meneruskan estafet dakwah tauhid ini gitu. Jadi Masya Allah itu cuma menyusui 2 tahun itu, selain untuk memang kalau dalam medis itu nanti kita akan bahas ya, bahwa 2 tahun pertama, 1000 hari kehidupan pertama, mungkin teman-teman sering dengar ya, itu adalah puncak pembentukan otak ya, puncak pembentukan otak anak gitu ya. Puncak-puncak yang bentuk otak itu 2 tahun ini, sehingga nutrisinya juga ASI, tapi itu pun juga adalah fondasi yang sangat penting banget untuk menanamkan keimanan kepada anak gitu. Jadi ketika menyusui itu dipakai betul gitu ya, untuk mentransfer segala hal-hal yang kita ingin harapkan kepada anak gitu, ditransfer semuanya. Nah sehingga rasanya kayaknya nggak sebanding gitu ya sama megang HP gitu ya, mungkin scrolling feed atau apa gitu, mungkin nggak sebanding gitu.
Jadi adabnya itu karena memang termasuk pendidikan adab ya, hak anak, kita basmalah, kemudian kita fokus ke anak, kita transfer perjuangan-perjuangan akhirat yang ingin kita berikan ke anak. Kemudian misalnya pun kita nggak bisa hindari ya, memang ya HP itu kadang darurat atau segala macam, minta izin kepada anak. Nah, maafkan ya, Umi izin pegang HP, Umi izin ini izin itu gitu, maafkan gitu, karena dilisankan gitu, karena itu adalah bagian dari adab yang ingin kita ajarkan kepada anak kita seperti itu. Kalaupun misalnya anak udah tertidur gitu ya, nah mungkin bisa kita mengerjakan yang lain, mungkin sambil zikir, sambil pegang HP ya, pegang HP juga karena kita tadi udah di awal udah sepakat bahwa hidup ini adalah untuk ketaatan, maka kita buka HP juga karena ingin taat sama Allah gitu ya, karena ingin menunaikan amanah-amanah orang yang ada di HP, karena ingin um, apa, menunaikan hajat-hajat saudara-saudara kita yang punya hajat ke kita dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini ya, jadi kalau anak udah tidur gitu, ya boleh lah. Tapi kalau masih bangun, adabnya ya misalnya kita memegang HP, izin dulu nak, mohon maaf, Umi ada keperluan ini, Umi izin ya, pegang HP dulu atau yang lain dulu kayak gitu. Jadi memang karena menyusui itu, masya Allah itu kerja-kerjanya para istri Nabi, para ibunya ulama, itu menyusui, masya Allah. Ternyata begitu agungnya ya aktivitas kita. Jadi jangan jangan dibuat remeh, jangan dibuat receh, bukan itu bukan pekerjaan yang receh. Gitu. Oke, next, maaf. Nah, sekarang kita mulai masuk ke keutamaan ASI dan menyusui secara medis ya. Ini saya ngambil data dari WHO. Nah, uh, breastfeeding itu bahkan di WHO aja kan, kalau tadi kita sempat melihat di Al-Baqarah 233 bahwa perintahnya adalah menyusui sampai 2 tahun. Nah, begitu juga sama halnya dengan WHO dan belum belum diubah sama sekali sampai saat ini. Bahwa WHO menganjurkan untuk menyusui selama 2 tahun karena memang terbukti secara medis pun sangat terbukti ya bahwa 2 tahun ASI, 6 bulan pertama eksklusif, kemudian lanjut sampai 2 tahun, itu telah terbukti membawa manfaat yang amat sangat banyak. Bahkan bukan hanya manfaat, tapi menyelamatkan nyawa yang sangat amat banyak gitu ya. Kalau di sini bahkan kalau kita mengedukasi ibu, kita bisa 1 tahun itu menyelamatkan 1 juta nyawa gitu. Karena apa? Karena next, maaf. Nah, sebelumnya ya. Nah, karena di dalam ASI itu ternyata banyak sekali anti-infeksi gitu, dari mulai anti parasit, anti alergi, antivirus, antibody gitu ya, anti kanker, banyak banget. Jadi yang nggak akan mungkin disamai gitu ya, nggak akan mungkin disamai. Dan memang ASI itu, kandungan ASI menjadi acuan para ahli sufor sedunia ya, untuk kemudian menciptakan formula yang mirip dengan ASI, tapi nggak akan mungkin bisa mendekati. Nggak akan mungkin ciptaan Allah itu disandingkan dengan ciptaan makhluk, kan gitu. Mungkin ini nanti ketika ada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana memang anak dan ibu itu membutuhkan support gitu. Tapi lagi-lagi kita perlu bermujahadah dulu gitu ya. Kita bermujahadah dulu untuk mengusahakan ASI dulu sejak dalam kehamilan. Jadi dari kehamilan sudah mengedukasi diri sendiri, suami, supporting system, semuanya tentang ASI. Karena tidak jarang yang saya jumpai di lapangan, itu kegagalan menyusui adalah berawal dari kesalahpahaman ibu tentang ASI. Misalnya salah satu contoh yang saya berikan ya, ibu merasa ASINya kurang, gitu, ASINya nggak keluar, gitu, begitu lahir, kemudian menyusui, anaknya rewel terus, gitu, merasa ASINya nggak keluar-keluar, gitu. Nah, padahal kalau kita nanti pelajari, kalau seandainya ibunya mengimani ya, mujahadah banget kan, kalau misalnya kita tahu betapa pentingnya menyusui dalam Islam, dalam akhirat, di akhirat ya, untuk memotivasinya, pasti kan kita akan sangat bersungguh-sungguh ya, akan bermujahadah gitu. Piye caranya pokoknya aku kudu iso gitu. Jadi sangat-sangat mujahadah gitu kan. Dia udah mengimani, kemudian dia mengilmui, oh ternyata memang uh, ternyata memang di hari-hari pertama bayi itu perutnya bayi itu masih sangat kecil banget, bahkan sekecil buah ceri, sehingga
ASI yang setetes-tetes itu sudah sesuai dengan kapasitas lambung bayi gitu. Nanti yang penting itu disusukan aja setiap 2 jam sesuai dengan kemauan bayi. Nah, nanti lama-lama seiring dengan lambung bayi membesar, itu juga pasti produksi ASI kita mengikuti kapasitas lambung bayi gitu. Tapi masalahnya ibu udah terlanjur berpikir bahwa ASI itu deres gitu, mancur-mancur gitu, kayak ibu sebelah yang ASInya sampai berkulkas-kulkas gitu. Karena salah informasi mungkin di medsos gitu kan. Nah, padahal enggak, padahal tuh bertahap gitu, tapi harus melalui fase stimulasi dulu. Nah, stimulasinya itu adalah isapan bayi yang rutin setiap 2 jam. Nah, kemudian karena terus kemudian ibu merasa, aduh asinya kurang, akhirnya dia udah down. Nah, akhirnya oksitosinnya terhambat, akhirnya makin sedikit. Nah, itu jadi lingkaran setan gitu, jadi lingkaran setan. Sehingga penting banget untuk ibu dari awal kehamilan itu memiliki gizi yang cukup ya, biar nanti asinya juga bergizi itu bagus dan keluarnya juga lancar dan juga membekali dirinya dan lingkungannya dengan ilmu ASI yang benar gitu. Karena sering banget itu terjadi karena cuma salah persepsi aja gitu, cuma salah persepsi aja. Dipikirnya anaknya ASInya kurang gitu karena rewel terus. Padahal kita tahu bahwa kecukupan ASI itu tidak dilihat dari anak rewel apa enggak, tapi dari berapa kali dia pipis sehari sama kenaikan berat badan sesuai sama grafik apa enggak. Nah, padahal dia rewel terus tuh lagi growth spurt. Nanti kalau ibu belajar lagi tentang growth spurt, growth spurt adalah masa di mana anak tuh lagi haus-hausnya, lagi karena perkembangannya sangat pesat banget ketika growth spurt gitu ya. Nah itu akhirnya dia teredukasi, oh ternyata ini tuh growth spurt, ternyata bukan karena asiko yang kurang, karena memang dia pengen minum terus gitu. Misalnya dia terus bandingin sama temennya yang sufor gitu. Sufor pasti akan lebih lama kenyang, karena dia lebih sulit dicerna. Sedangkan ASI, dia akan cepat kosong, karena sangat mudah terserap oleh tubuh bayi gitu. Jadi wajar gitu, wajar ketika bayi ASI itu minta lagi gitu, nggak habis-habis. Sementara bayi sukor lebih lama kenyangnya gitu. Nah, ibu kalau teredukasi dengan ilmu ASI yang benar, insya Allah itu bisa gitu, pasti bisa gitu. Bahkan Allah kan udah memberikan kita kemampuan, kesempurnaan fisik dan akal, dan semua perangkat tuh udah Allah berikan ke kita untuk taat sama Allah, menunaikan perintah Allah gitu. Jadi akhirnya tugas kita adalah bermujahadah gitu, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Gak usah berkecil hati bagi misalnya mungkin ada ibu-ibu yang sekarang sedang sufor gitu, ayo kita bisa relaksasi, selagi anak belum 2 tahun kita bisa relaksasi, bisa keluar lagi asinya gitu. Bahkan nenek-nenek aja ya yang ibu dari si bayi meninggal, akhirnya anaknya nggak dapat asi, itu diinduksi laktasi bisa keluar asinya, nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek gitu, neneknya, mbahnya gitu, itu aja bisa keluar gitu. Insya Allah gitu, atas izin Allah pasti bisa gitu. Misalnya udah keburu sufor gitu, udah berat di kantong segala macam, belum 2 tahun masih pingin relaksasi gitu ya, menyusui kembali, bisa, pasti bisa insya Allah. Tapi harus ada tekad yang kuat dan kesungguhannya luar biasa, minta sama Allah, benar-benar minta sama Allah gitu. Nggak ada daya dan upaya selain daripada Allah, kayak gitu. Jadi ini perbandingan dari komposisi ASI dan juga formula. Next. Nah, kalau mau dirinci lagi, next. Nah, itu segini banyaknya komposisi ASI yang sudah diketahui oleh para ilmuwan. Gitu. Seperti yang kita ketahui kan ilmu Allah itu nggak habis-habis ya, ilmu nggak akan habis-habis. Jadi ini yang sudah berhasil ditemukan oleh para ilmuwan gitu ya, komposisi dari ASI dan persis formula. Jadi memang nggak ada tandingannya gitu, nggak ada tandingannya. Nggak usah berkecil hati ya, nggak usah berkecil hati karena kadang topik seperti ini sensitif gitu bagi ibu-ibu yang merasa gagal gitu untuk menyusui. Nggak masalah ya, asal misalnya ibu yang pengen normal gitu tapi akhirnya sesar, kan Allah udah pasti yang terbaik buat kita gitu ya, yang takdir yang Allah berikan kepada kita kan pasti udah yang terbaik gitu. Yang penting kita camkan adalah bahwa kita tetap bersyukur dan kita tetap bermujahadah untuk yang berikutnya. Jadi oke, misalnya sekarang anak udah, yang kemarin yang pertama udah support gitu karena kesalahpahaman segala macam, oke, nggak masalah, kita lanjut anak kedua gitu. Kita lanjut anak kedua, kita sudah lebih teredukasi, lebih baik lagi, ayo gitu, kita bisa lebih baik lagi gitu. Ataupun misalnya yang udah keburu support mau relokasi lagi, ayo pasti bisa insya Allah. Nggak akan merugi gitu ya, nggak akan pernah merugi. Kita sebenarnya tuh nggak ada yang namanya berkorban untuk Allah ya, karena pada akhir cerita
kita berkorban untuk Allah itu sama Allah tuh nggak hanya dibayar lunas, tapi berkali-kali berkali-kali lipat sampai kita tuh merasa nggak pernah lakuin apa-apa gitu. Jadi nggak usah setengah-setengah berjuang untuk menyusui, all out aja gitu ya, all out cari dukungan, minta sama Allah, benar-benar minta sama Allah gitu ya. Mungkin yang sedang hamil atau yang sedang program hamil, yang sedang menyusui gitu ya. Insya Allah gitu ini adalah kerja-kerja peradaban ya, kerja-kerja membentuk generasi solihah. Oke, next. Oke, bisa keluar dilihatin video yang support dulu. Nah, ini saya mau nunjukin, udah dikasih belum ya sama Mbak Iya? Mau nunjukin ada, nah ini video support dalam mikroskop. Support dilihat dari mikroskop gitu ya. Ini bisa kita lihat ada sel-sel lipid ya. Ada sel-sel lipidnya di sufor. Ini sufor ya. Oke, sekarang kita bandingkan sama ASI. ASI yang kita lihat di bawah mikroskop. Oke, video yang satunya. Nah, sementara ini ASI yang dilihat dari mikroskop. Jadi ASI itu sebenarnya ibu-ibu adalah sel-sel hidup. Dia bukan sel mati ya, dia sel hidup. Karena di dalamnya ada sel darah putih, ada antibody, ada makrofag, ada anti kanker, ada everything that the baby needs. Jadi semua hal, jadi ASI itu hidup ya. ASI itu sel-sel hidup isinya. Gitu. Jadi memang sangat utama menyusui langsung. Jadi bukan diperah gitu ya. Sangat utama, tapi ya masih balik keputusan masing-masing ibu ya. Di pos aja nggak apa-apa. Tapi kembali lagi ke keputusan masing-masing ibu. Kadang kan bagi yang tenaga kesehatan pasti sulit untuk bisa full menyusui langsung direct breastfeeding gitu ya. Insya Allah itu pun juga barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa maka dia seperti seakan-akan menyelamatkan seluruh nyawa manusia gitu kan. Jadi bismillah, kalau memang itu udah lillah, udah di jalan Allah, insya Allah pasti Allah juga tolong kok. Kecukupan asinya anak tuh pasti juga insya Allah Allah akan tolong. Asi itu kan rezeki ya, rezeki yang sudah dijamin Allah gitu. Entah Allah nanti akan memberikan seperti apa, insya Allah itu sudah yang terbaik. Tapi tugas kita adalah ikhtiar dan tawakal. Nah, ini itu adalah penampakan ASI yang isinya adalah sel-sel hidup. Makanya kalau misalnya teman-teman yang bekerja dan merah, nanti kan ada prosedur storage-nya agar gimana caranya si sel-sel bioaktif sel ini itu seminimal mungkin yang mati gitu. Jadi kayak misalnya setelah merah, taruh dulu di kulkas bawah. Jadi biar dia nggak mengalami perubahan suhu yang drastis. Taruh dulu di kulkas bawah, setelah berapa jam baru taruh di freezer gitu ya. Kalau misalnya mau di storage yang sampai 6 bulan gitu. Tapi kalau misalnya hanya dipakai dalam waktu yang singkat gitu ya, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, itu nggak usah di freezer, karena nanti akan makin banyak bioaktif sel yang mati gitu. Nah, tapi pasti lebih bagus memang menyusui langsung dari pabriknya gitu ya, udah diracik sama Allah. Bahkan ASI itu dari detik pertama sampai detik terakhir menyusui itu komposisinya beda-beda terus, menyesuaikan kebutuhan bayi. Masya Allah banget ya, Allah tuh dari the best ya. Allah, Masya Allah, ini salah satu keajaiban mukjizat, salah satu maha besarnya Allah gitu, yang Allah telah menciptakan ASI ini. Oke, kembali lagi. Mohon saya diingatkan ya kalau udah melewati waktu. Oke, dikit lagi. Nah, ini terakhir insya Allah. Slide terakhir. Oke. Nah, ini saya mau sedikit cerita tentang kehamilan juga ya. Jadi dalam bukunya Ustadz Fazil Adib ya, Segenggam Iman untuk Anak Kita, itu Masya Allah itu bagus banget, itu recommended banget untuk ibu-ibu belajar ya. Karena sekarang ini parenting kadang udah jadi komoditas gitu. Semua orang pengen cari tentang parenting, terus berbayar, seminar segala macam gitu. Nah itu ya monggo gitu, itu monggo, itu haknya jenengan masing-masing gitu. Tapi jangan lupa fundamentalnya dalam parenting. Intinya adalah dua, itu adalah tauhid dan bonding. Tauhid dan bonding. Jadi boleh ngajarin anak hafalan, ngajarin anak baca Quran segala macam,
itu adalah alat untuk mencapai bonding dan tauhid, bukan menjadi target hafalan anak umur 5 tahun, hafal Quran segala macam. Itu adalah alat menunjang untuk mengenalkan Allah, untuk mengenalkan Allah dan juga mengeratkan hubungan. Nah, di bukunya Ustaz Fadlul Adim yang segenggam mengantuk anak kita itu, beliau bercerita bahwa suatu hal yang menggelitik saya, yang saya juga, oh iya juga ya, jadi kenapa melahirkan itu sakit? Allah Allah itu kan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah itu mudah bagi Allah untuk menghilangkan rasa sakit para ibu ketika melahirkan. Sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan rasa sakit para ibu untuk saat melahirkan. Orang Nabi Ibrahim aja dibakar aja jadi dingin apinya gitu. Sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan rasa sakit pada ibu melahirkan. Tapi sama Allah enggak. Sama Allah tuh ibu diberikan rasa sakit ketika melahirkan. Wahnan ala wahnin kan di Qur'annya itu, bahwa mengandungnya aja susah payah, melahirkannya juga susah payah. Hikmahnya apa gitu? Hikmahnya apa? Ternyata hikmahnya adalah rasa sakit itu kan ibu-ibu tuh sakit gitu ya, sakitnya masya Allah gitu. Sakitnya luar biasa kalau bagi-bagi ibu-ibu di sini yang sudah pernah melahirkan kan masya Allah ya, sakitnya luar biasa. Mungkin sakit yang paling menyakitkan gitu ya, yang pernah dirasa dalam seumur hidup gitu. Nah, hikmahnya apa? Ternyata itu adalah setelah kita sakit, nggak berapa lama begitu keluar, begitu lega, yang tadinya sakit amat sangat langsung kita kayak langsung berseri-seri mukanya, senyum, ketemu adik bayi, ketemu anak kita yang udah susah payah, wahnan ala wahnin tadi udah kita mengandung dan melahirkan gitu dengan susah payah, langsung kita senyum gitu, kita langsung senyum gitu. Salah satunya adalah itu adalah bentuk penghormatan. Jadi rasa sakit adalah bentuk penghormatan kepada amanah Allah berupa anak gitu, karena perjuangan. Dan bahkan ini diteliti di evidence based midwifery ya, di Royal College London, bahkan ada papernya tentang rasa sakit ini kepada manfaatnya kepada ibu. Ternyata manfaatnya adalah untuk menyiapkan mental ibu untuk mengasuh anaknya gitu, menyiapkan mental ibu. Bahkan si penulisnya ini kan sekarang itu banyak banget metode melahirkan yang fokusnya untuk menghilangkan rasa sakit gitu ya. Bahkan si bidan yang nulis paper ini yang diterbitkan di evidence-based midwifery ini, dia bahkan menulis nggak rekomen ibu-ibu untuk mengikuti metode-metode melahirkan yang fokusnya untuk menghilangkan rasa sakit melahirkan, karena itu akan melemahkan mental ibu. Nah, ketika misalnya metodenya gagal dan tetap aja melahirkan itu sakit, gitu, dia akan kecewa, terus akan ada kemungkinan reaksi penolakan terhadap anak gitu. Sehingga ternyata hikmah yang bisa diindra oleh manusia saat sampai sekarang ini, hikmah dari rasa sakit itu adalah itu untuk menyiapkan mental ibu, dan juga salah satunya adalah untuk membentuk bonding. Nah, anak solih itu investasi orang tua ya, terlepas dari dia mendoakan kita atau enggak. Kita menghantarkan dia ketemu guru, kita ikhtiar membentuk dia menjadi anak soleh, dia melakukan amal soleh sepeninggal kita juga akan melahirkan pahala yang mengalir untuk kita tanpa dia mendoakan, tanpa belum doakan ya. Tapi kemudian kan kita pengen anak mendoakan kita. Nah, apa yang membuat anak itu sepeninggal kita masih ingat kita dan masih mendoain kita terus? Yaitu salah satunya adalah bonding. Dan bonding yang paling penting di masa-masa anak ini, ada 2 tahun menyusui itu. Itu adalah hal yang paling intimate, hal yang paling intim yang bisa dilakukan oleh anak dan ibunya di hari-hari awal kelahirannya. Gitu. Jadi pastikan menyusui kita ini benar-benar bisa mendapat tauhid dan bonding itu. Gitu, bondingnya kita dapat, mudah-mudahan gitu. Jadi sehingga itu menjadi fondasi yang fundamental, fondasi yang penting, yang sangat mendasar banget untuk nanti kita membentuk karakternya nanti di kemudian hari. Bahkan kalau di penelitian itu sampai kenakalan remaja itu setelah ditelusuri itu awalnya dari ASI yang tidak tercukupi. Itu kenakalan remaja yang kita lihat saat ini gitu ya. Itu setelah ditelusuri di luar negeri, tapi papernya itu setelah ditelusuri retrospektif gitu ya ke belakang, ternyata karena awalnya bonding dengan ibu dengan menyusui yang tidak terpenuhi gitu, masya Allah. Jadi memang jangka panjang sekali, ini investasi jangka panjang banget menyusui itu, dan ya itu keutamaannya secara medis dan juga dalam Islam seperti itu. Mungkin demikian Dr. Puspita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sampai lewat jadwalnya.
Ya, jadi jangan lupa breastfeeding is a journey to elevate iman dan juga brightening generations. Jadi menyusui adalah perjalanan spiritual, menaikkan iman kita, menaikkan kedekatan kita kepada Allah. Di saat yang bersamaan kita sedang membentuk generasi solih-solihah. Ya, mungkin seperti itu Dokter Puspita yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Dokter Widya untuk penjelasannya. Masya Allah sekali. Jadi kita lebih bisa mengetahui dan memahami betapa besar keutamaan ASI dan menyusui itu selain untuk perkembangan kesehatan fisik dan akhlak bagi anak, tapi juga sebagai sarana bagi orang tua, terutama ibu, untuk bisa lebih dekat dengan Allah, begitu ya Dok ya. Dan ini untuk teman-teman bisa mulai diketik pertanyaannya, nanti bisa dijawab oleh Dokter Widya. Kita masih punya waktu untuk rekaman dari webinar ini nanti ada di YouTube dari Manta biasanya. Nah, ini Dok ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Pertanyaan pertama, apakah benar ASI itu ada yang berkualitas dan ada yang tidak? Apakah makanan yang ibu makan berpengaruh pada kualitas ASI atau hanya berpengaruh pada kuantitas ASI? Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri bonding yang bagus antara ibu dan anak? Semoga Dokter Widya bisa dijawab untuk pertanyaannya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang bertanya. Mohon maaf, nggak tahu namanya. Mohon maaf. Ini untuk inisialnya R, Dokter. Oke, Bapak atau Ibu AR, terima kasih pertanyaannya. ASI itu tidak ada yang tidak berkualitas. Walaupun, jadi penelitian menunjukkan bahwa walaupun ibu itu mengalami gizi buruk, ASINya tetap berkualitas. Masya Allah, gitu. Jadi tidak ada ASI yang tidak berkualitas, itu nggak ada. Walaupun ibu hamil lagi misalnya, kan kadang ada mitos ya di kita bahwa kalau ibu hamil tuh ASINya harus di stop karena ASINya tuh udah racun, udah nggak bagus segala macam. Nggak ada gitu. Jadi tetap ASI itu apapun bentuknya itu, walaupun bukannya sudah ditotal, sudah di 6 bulan, tetap berkualitas, insya Allah tetap berkualitas, insya Allah. Seperti itu. Dan apakah makanan yang ibu makan berpengaruh pada kualitas ASI atau hanya berpengaruh pada kuantitas? Berpengaruh ya, berpengaruh. Tapi walau alam seberapa besar gitu, karena saya pun juga belum kepo banget sama jurnalnya gitu ya. Saya menghindari mencari yang selain di jurnal gitu karena takut nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang berpengaruh. Jadi usahakan ibu menyusui makan gizi seimbang gitu. Gizi seimbang nanti bisa dicari di Kemenkes ya, isi piringku yang untuk ibu menyusui gitu. Jadi isinya beragam pangan dan saya nggak menganjurkan untuk diet dulu sih kalau ibu menyusui karena makan dulu aja karena apa butuh banyak makan dan minum ya karena kita memproduksi makanan bayi gitu ya ibaratnya. Jadi memang tidak dianjurkan diet untuk ibu menyusui, hanya mengatur komposisi makanan gitu, mengatur komposisi makanan juga olahraga gitu. Kemudian memang berpengaruh pada kualitas ASI, iya ada pengaruhnya, tapi nggak usah khawatir. Maksudnya tetap menyusui dan ikhtiar untuk makan sehat, halal dan thayyib juga untuk agar ASINya berkualitas. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri bonding yang bagus antara ibu dan anak. Nah, mungkin ini teman-teman psikologi ya yang mungkin yang lebih bisa mendalami. Kalau yang pernah saya baca itu salah satunya adalah ketika anak sedang mengalami fase membutuhkan orang, dia larinya ke ibunya gitu, dia nyari ke ibu, jatuh atau dia ketawa atau apa. Nah, salah satunya yang pernah saya baca itu, tapi saya nggak kepo ya jurnalnya gimana, enggak kayak cuman kayak ilmu populer parenting gitu. Misalnya dia ketawa atau dia sedih, itu dia ngeliatnya ke kita, dia ngeliatnya ke orang yang paling dekat dengan hatinya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memenuhi adab-adab menyusui tadi selama 2 tahun, itu insya Allah Allah karuniakan bonding yang kuat antara kita dengan anak seperti itu. Salah satu ciri bayi yang apa positif apa ya bahasa saya lupa bahasa psikologinya, intinya dia didominasi oleh positif. Jadi
dia banyak senangnya, banyak happy-nya, jadi nggak tantuman, nggak, walaupun tantrum wajar ya, tapi nggak kemudian dominan dalam dirinya gitu, enggak. Jadi dia banyak happy-nya gitu, bawaannya banyak happy-nya kayak gitu. Tapi nanti monggo di cross check lagi ke teman-teman psikologi ya, sama ilmu parenting yang jelas nasabnya, yang jelas rujukannya kayak gitu. Oke, ada lagi kayaknya, tadi ada lagi apa ya Iya, yang kelewatan? ada pertanyaan dokter. Oh, Ini dok dari Roh Galih Satya Chandraningrum. Dok, saya ingin bertanya, mohon penjelasan tentang baby blues dan PPD. Karena saya merasa mempunyai gejala tersebut di awal menyusui dok, dan bagaimana mencegah perasaan dan sikap buruk tersebut muncul. oke. Masya Allah ya, jadi ternyata baby blues itu memang sangat umum sekali dialami oleh ibu pasca melahirkan. Bahkan sebanyak 80% ya, kalau di referensi jurnalnya itu 80% dari ibu itu mengalami baby blues. Tapi kemudian yang lanjut menjadi postpartum depression itu 20%. Nah, kalau nggak salah tuh periode waktunya 2 minggu ya. Nanti teman-teman psikologi mohon dikoreksi ya. Seingat saya pas saya baca jurnal, apa saya ikut apa uh, seminarnya itu 2 minggu setelah melahirkan itu masih ada mood swing, masih ada kayak perasaan baby blues, itu bisa jadi tanda-tanda ke arah PPD. Nah, kemudian bagaimana mencegah perasaan dan sikap buruk tersebut muncul, segera cari bantuan, segera cari dukungan dari suami, dari keluarga, eh, dari teman, dari supporting system gitu, itu segera segera cari gitu ya. Selain tentu saja minta sama Allah ya, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah untuk meminta, karena kan pada akhirnya hati kita, jiwa kita, hati anak kita, jiwa anak kita semua di genggaman Allah ya. Hanya Allah yang bisa membalikkan segala sesuatu. Jadi selain minta sama Allah, bersungguh-sungguh untuk minta sama Allah juga segera mencari bantuan. Karena ibu yang tidak sehat mental itu nanti akan ngalir ke anaknya juga. Jadi ibu itu apa, anak itu nggak butuh ibu yang hebat, ibu yang sempurna, enggak. Anak itu butuh ibu yang happy. Yakin deh. Yakin. Jadi kalau kita udah happy gitu ya, happy atas dasar keimanan ya, artinya kita syukur, kita senantiasa apa, konaah gitu. Kita bersyukur dengan segala takdir Allah, anugerah anak yang telah Allah berikan kepada kita gitu ya. Kita bersyukur dengan itu, kita happy, kita menjalannya dengan penuh apa, kesenangan gitu. Anak itu pasti juga akan ikut happy gitu. Insya Allah. Uh, Gimana kalau kemarin ikut pelatihannya itu, memang awal itu misalnya kita merasa stres atau apa, itu ada teknik pernafasan yang tarik nafas dalam dulu ketika merasa seperti itu gitu ya, merasa marah, merasa sedih, merasa gejolak yang nggak beraturan, itu tarik nafas dulu, lepaskan selama 10 kali, tarik nafas panjang, lepaskan gitu. Itu kalau teknik psikologinya yang kemarin saya pernah ikuti seperti itu. Selain juga minta bantuan kepada orang terdekat, terutama bapak ya, terutama suami maksudnya gitu. Karena kalau yang tadi pernah kita singgung bahwa menyusui itu adalah tanggung jawab berdua gitu. Jadi kalau misalnya malam-malam ibu pumping, ibu begadang menyusui gitu, seharusnya ya bapaknya juga ikut. Karena itu pun juga tanggung jawab bapak gitu ya. Tapi kalau misalnya doang bapak akhirnya, intinya saling ridho. Kalau di ayat Al-Baqarah 233 itu kan harus ada musyawarah antara ibu dengan suami, antara bapak dengan ibunya anak gitu, antara suami istri ada kesepakatan gitu, ada saling tolong menolong gitu, ada saling tolong menolong. Jadi dikomunikasikan ketika merasa kewalahan, kepayahan, merasa butuh ini, just say it gitu, reach out for help, nggak ada masalah. Insya Allah semoga segera diberikan ketenangan hati ya. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah dengan memakai perantara wasilah Asmaul Husna, nama-namanya Allah. Allah Al-Latif, Allah yang Maha Lembut ya, biar melembutkan hati kita gitu ya, biar selalu tenang, menenangkan hati kita gitu. Karena lagi-lagi hati yang punya adalah Allah. Oke. Semoga sudah menjawab ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Lugali Saktia Chandra Ningrum Ya, ya. lagi. Terima kasih dok untuk jawabannya. Dok, saya ingin bertanya lagi. Ada yang bilang bahwa syukur. Anak saya umur 5 bulan lebih, masih saya berkurang karena puasa kemarin. Dan masih perannya juga menipis stoknya. Lalu saya berikan MPASI. Apakah benar dok seperti itu? Padahal bayi saya belum berumur 6 bulan. Oke. Terima kasih. Ini
Ibu Gali, pertanyaannya, jadi kalau MPASI dini ya, jadi definisi MPASI dini adalah MPASI, makanan tambahan yang diberikan sebelum umur bayi genap 6 bulan atau 180 hari. Nah, itu memang wewenangnya dokter anak untuk kemudian memutuskan bahwa anak ini butuh MPASI dini atau enggak. Jadi yang pertama kita harus evaluasi adalah kecukupan ASI-nya. Cara mengecek kecukupan ASI adalah kembali ke grafik KMS. Jadi kalau misalnya ibu ada buku KIA yang warna pink itu diplot. Gitu. Idealnya setiap bulan diplot, diukur di posyandu, kemudian diplot di situ. Mungkin karena COVID jadi mungkin nggak ada posyandu ya, tapi bisa ditimbang sendiri mungkin atau numpang ke tempat yang ada timbangan yang sekiranya akurat gitu, ditimbang kemudian diplot di KMS apakah masih di garis biru di garis hijau tua, hijau muda atau kuning gitu. Nah itu simpelnya, itu mudahnya. Itu diplot di situ. Kalau misalnya masih baik-baik aja, tidak, jadi grafiknya tidak mendatar atau turun gitu ya. Jadi naik sesuai grafik KMS itu, insya Allah itu nggak butuh MPASI dini. Jadi cukup nanti ketika udah 180 hari genap atau 6 bulan, baru mulai MPASI, gitu. Kemudian Sufar itu, nah ini Sufar itu PR sih. Jadi Sufar itu banyak marketing Sufar yang non etis ya, yang tidak etis. Nah sebenarnya Sufar itu bukan komoditi yang bisa dibeli langsung oleh masyarakat. Gitu. Idealnya Sufar itu adalah resep dari dokter anak kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak butuh support juga. Kalau misalnya memang nggak ada indikasi ya memang nggak butuh support. Jadi asalkan tadi berat badannya sudah sesuai KMS, bisa langsung lanjut ASI sampai umur 2 tahun dengan makanan pendamping ASI kayak gitu. Tapi lagi-lagi dievaluasi dulu berat badannya apakah sesuai KMS atau tidak. Kemudian oke, MPASI, ASI saya berkurang karena puasa. Oke. Nah, sekarang insya Allah udah nggak puasa berarti bisa ya kita cukupkan lagi. Kalau ibu tidak bekerja, nggak masalah, stoknya menipis. Tapi kalau ibu bekerja nanti bisa dicoba teknik power pumping. Power pumping adalah salah satu teknik untuk menaikkan produksi ASI. Jadi seperti yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa apa sih yang menyebabkan ASI bisa banyak? Itu salah satunya adalah dengan distimulasi. Dengan distimulasi entah dari hisapan bayi atau di pumping manual, itu setiap 2 jam ya, setiap 2 jam itu bisa menaikkan produksi ASI. Nah, misalnya mau lebih lagi nih ikhtiarnya mau nambahin produksi lagi, bisa ditambah dengan power pumping. Jadi selain setiap 2 jam dikosongkan payudara, entah itu dari hisapan bayi atau dari pumping, dari pompa, itu bisa juga ketika malam hari itu pakai power pumping pompanya. Jadi caranya adalah 10 menit pompa, habis itu istirahat 5 menit, 10 menit pompa lagi, istirahat 5 menit, 10 menit pompa lagi kayak gitu. Nah, itu setiap malam sampai produksi yang dibutuhkan itu tercapai kayak gitu. Nah, itu intinya adalah pada stimulasi dan happy gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Dok, ini untuk pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Ika Jesti. Assalamualaikum dok, tadi dijelaskan kalau meminum ASI memang cepat lapar. Apakah tidak masalah apabila meminum ASI lebih dari kebutuhan bayi saat ini? Kadang hasil pumping 120 mili dan langsung habis ketika diberikan. Sedangkan anak saya baru berumur 23 hari. Bentar, mana ya pertanyaannya ya? Coba tak baca lagi boleh nggak? Ini sebentar dok, di privately ke saya kirim dulu ke. Oh ya, maaf. Ya, itu dok. Oke. Kalau minum ASI memang cepat lapar. Apakah tidak masalah apabila meminum ASI lebih dari kebutuhan bayi? Kadang hasil pumping 120. Kadang kebutuhan langsung habis kita sedangkan anak saya baru berumur 23 hari. Iya, jadi kebutuhan bayi itu seberapa adalah sesuai kemauan bayi. Jadi kita nggak bisa menentukan bayi butuhnya berapa, apalagi kalau menyusui langsung. Gitu, apalagi kalau menyusui langsung. Kebutuhan bayi adalah sesuai kemauan bayi menyusu. Gitu. Pumping ini mungkin mungkin kalau settingannya ibu bekerja gitu ya, pumpingnya langsung habis ketika diberikan. Nah itu misalnya mau dimaksimalin lagi pumpingnya, jadi setiap 2 jam itu payudara dikosongkan
baik kanan maupun kiri ya, entah itu dengan isapan bayi atau entah dengan mompa, itu insya Allah perlahan-lahan pasti produksi itu akan naik gitu. Pasti yang penting itu adalah tekad yang kuat dan ikhtiar yang tidak putus-putus dan juga tawakal yang tidak habis-habis gitu. Itu insya Allah gitu, insya Allah pasti bisa gitu. Seminggu aja udah naik produksinya kalau bisa istiqomah memompak terus gitu. Gitu, nggak masalah banget gitu, terserah bayi mau minum seberapa asal dia masih mau, eh, kasih aja gitu, nggak masalah. Misalnya mungkin di bawah 3 bulan kadang gumohnya masih banyak ya, kadang gumohnya masih banyak. Kalau misalnya settingannya dia ASI perah gitu ya, ibu bekerja, itu dikasihnya sedikit-sedikit aja dulu, 30 cc dulu, terus udah rehat lagi 30 cc dulu. Dan jangan dikasih ketika dia udah lapar, udah cranky, udah rewel. Nah, itu artinya dia udah tanda late late signs of dia hungry, of dia lapar gitu. Jadi udah tanda 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 terlambat dikasih ini adalah dia rewel. Jadi, usahakan kita bisa mengenali tanda-tanda lapar bayi sebelum dia lapar banget gitu. Nah, itu ketika lapar itu atau sebelumnya lagi tawarin ASI perah gitu. Itu kalau settingan ibu bekerja. Kalau settingan ibu ada bersama anak dan bisa direct breastfeeding atau menyusui langsung, itu umur kurang dari 30 hari setiap 2 jam itu dibangunkan untuk menyusui. Nah, angka kecukupan ASINya gimana kita tahu ASI itu udah cukup ke anak? Satu adalah dengan dia pipisnya lebih dari 6 kali atau 6 kali sehari. Yang kedua adalah kenaikan berat badan setiap bulan adalah sesuai dengan KMS. Misalnya bulan pertama itu minimal kenaikan berat badan anak adalah 800 gram, minimal 800 gram. Jadi pastikan ketika hari bulan pertama ditimbang itu anak minimal sudah mencapai kenaikan berat badan segitu gitu. Walaupun nanti setelah melahirkan anak akan nyusut dulu karena air apa air banyak yang keluar ya. Tapi nanti kemudian di hari ke-14 sudah harus naik sampai nanti di akhir bulan pertama kehidupan umurnya itu sudah mencapai minimal kenaikan berat badannya 800 gram. Nah, itu adalah tanda definitif kecukupan ASI. Kalau tanda-tanda yang gak definitif itu kayak anak tidur nyenyak, terus nggak rewel, itu tanda-tanda nggak definitif yang nggak bisa dijadikan parameter kecukupan ASI gitu. Kecukupan ASI dari pipis per hari minimal 6 kali dan juga dari kenaikan grafik di KNS. Semoga menjawab ya Bu. Jadi dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Sabrina. Izin bertanya dok, bagaimana edukasi yang bisa diberikan kepada ibu yang melahirkan anak pertama lalu ASINya belum keluar sampai berhari-hari? Apakah sudah harus diberikan susu formula dok? Nah, bagaimana jika terdapat puting lecet juga dok? Nah, sudah sangat kesakitan dan bayi juga tidak mau menyusu lewat dot. Mohon pencerahannya dok, terima kasih sebelumnya. Masya Allah. Jadi ibunya yang sepertinya paling pertama banget dibutuhkan ibunya adalah pendampingan. Jadi didampingi, dibuat nyaman, jangan dijudge, jangan dihakimi, jangan dikasih nasihat yang ini kudune kene, kudune ngono, ojo yo ojo. Pokoknya didampingi, didengarkan dia hambatannya apa. Oke, misalnya dia puting lecet. Nah, puting lecet adalah salah satu tanda bahwa pelekatannya belum benar. Pelekatannya belum benar. Saya pas lagi nggak bawa itu ya materi yang pelekatan salah dan pelekatan benar itu mungkin dokter puspita juga pasti tahu ya. Jadi nanti bisa dicari Bu di internet pelekatan bayi yang benar. Nah, jadi salah satu pelekatan bayi yang benar adalah amubida ya. Dagu bawah menempel ke payudara, kemudian mulut terbuka lebar, areola tuh banyak yang masuk gitu. Nanti mohon dicari ya. Jadi nanti ada perbandingan. Oh, ternyata kayak gini tuh pelekatannya belum benar, pantasan lecet gitu. Kalau masih lecet, berarti memang pelekatannya belum benar. Kalau pelekatan udah benar tapi masih lecet, jangan-jangan anaknya ada tangkai. Jadi kayak selaput di bawah lidah yang menjadikan dia itu pelekatannya udah benar dari luar, tapi sebenarnya di dalam tuh kayak masih kurang. Nah, itu kadang kalau misalnya kayak ibu tersiksa dengan itu karena masih lecet kadang harus diinsisi agak dipotong dikit gitu, agak dipotong dikit selaputnya biar lidah bisa lebih bebas gitu. Jadi si tangkai ini dia adalah selaput di bawah lidah kepanjangan, jadi membuat lidah itu nggak bisa fleksibel untuk keluar masuk kanan kiri gitu karena ketahan sama selaput itu. Nah, kadang dia juga penyebab
tersering lecet pada ibu selain pelekatan. Jadi kalau pelekatan udah benar tapi masih lecet juga, dicek dulu ke dokter anak atau ke konselor laktasi, jangan-jangan anaknya tangtai. Kalau misalnya tangtai yang parah itu sampai anak itu tidak mendapatkan ASI yang cukup. Jadi yang tadi tanda kecukupan ASINya nggak kelihatan gitu. Nah itu artinya memang udah butuh dilakukan tindakan insisi gitu, dipotong sedikit, di frenotomi nama tindakannya gitu ya, dipotong sedikit nanti agar kemudian bisa maksimal gitu ASINya. Nah jadi solusinya adalah didampingi, dibikin happy ya, karena menyusui itu hormon yang krusial itu adalah prolaktin dan oksitosin. Nah, prolaktin itu adalah produksi ASINya. Bisa dicek dulu nanti kalau misalnya ke konsultasi ya, dicek dulu nanti produksinya gimana sih ibunya. Seringkali itu produksinya itu udah banyak, melimpah sampai kadang tuh merengkel-merengkel payudaranya pas kita periksa gitu. Tapi ternyata yang terhambat adalah oksitosinnya. Jadi prolaktin adalah hormon yang bertugas memproduksi ASI, oksitosin adalah hormon kasih sayang, hormon cinta yang bertugas untuk mengeluarkan ASINya. Nah, yang sering terjadi adalah prolaktinnya udah oke nih ya, dia udah memproduksi ASI karena memang Allah sudah menugaskan kepada hormon prolaktin untuk produksi ASI. Dia udah produksi tapi oksitosin yang terhambat, dia depresi, dia merasa gagal jadi ibu, dia merasa anaknya nggak ini terus ketambahan lagi tekanan dari sekitarnya segala macam. Nah yang kita butuhkan adalah kita kasih dia kebahagiaan gitu, kita kasih apa yang bikin dia happy, dikasih makanan apa, kasih pendampingan apa, kasih dengerin ceritanya, pokoknya didampingin aja sampai dia happy, dia enak, dia bisa tahu tentang oksitosin ini gitu ya, pentingnya hormon oksitosin ini, dia udah happy gitu ya. Suaminya juga kalau bisa diajak mendukung karena udah terbukti banget. Jadi ternyata ada dua kelompok yang diuji gitu ya, satunya dengan dukungan suami, satunya enggak gitu. Ternyata itu sampai 97% keberhasilan di kelompok yang didukung suami gitu. Jadi Masya Allah peran suami gitu ya. Nah itu mohon banyak dielus, dipijat oksitosin sama suaminya. Nah bisa cari itu di pijat oksitosin. Itu pijat oksitosin, jadi bikin relax gitu ya. Kalau misalnya kemudian tidak tercapai kecukupan ASINya itu dilihat dari pipis dan berat badan, nah baru nanti bisa ke DSA. Jadi jangan beli sufor sendiri, karena takutnya nggak cocok, nggak sesuai kebutuhan bayi dan lain sebagainya gitu. Kalaupun misalnya harus sufor dulu misalnya karena kecukupan ASINya tidak terpenuhi, nggak masalah. Nanti kan bisa kita perlahan kita sapih sufornya gitu. Jadi misalnya support dulu oke nih buat naikin berat badan dulu, buat catch up gitu ya, buat catch up. Sambil produksi ASINnya kita naikin gitu. Nah itu bisa, nanti lama-lama lepas supportnya terus bisa full lagi ASI 2 tahun, nggak masalah. Nggak masalah, yang penting ibu nggak usah dengerin yang penting ibu dari bayi ya, nggak usah dengerin komentar negatif, nggak usah hempaskan aja segala yang bikin bad mood, sedih, segala macam, hempaskan aja, serahin kepada Allah, ikhtiar maksimal, tawakal nggak putus-putus, doa yang luar biasa kuat di waktu-waktu mustajab gitu, insya Allah gitu. Karena ternyata menyusui bukan hanya masalah fisik ya, bukan hanya masalah kesehatan, tapi dia juga adalah masalah keimanan gitu. Jadi memang pendekatannya akhirnya harus dari banyak aspek gitu, nggak hanya dari medis yang terapi treatment aja gitu. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi ibunya didampingi dan keluarganya semoga juga bisa ikut mendukung seperti itu.